Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Superior. Makin tahu makin banyak ilmu. Sebelumnya perkenalkan, saya Tika Maulida Prasetyo yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Langsung aja teman-teman, mungkin bisa mulai perkenalan dari Mas Mbak yang ada di sini. Silakan dimulai dari Mas. Ya, perkenalkan saya Edi Madani, saya panggil Iset. Saya dari 5 KPI, saya di sini perwakilan dari UKM Master. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabrina ini dari perwakilan organisasi dari Prodi Komunikasi Penyakit Islam. Saya Nisa Agustina, saya dari kelas 3 PAIG, perwakilan dari UKM Karang. Oke, untuk sekarang mungkin langsung aja perkenalan ke UKM masing-masing aja ya Mas Mbak. Mungkin bisa dijelasin divisi-divisi di UKM Mas Mbak sendiri sama ininya apa namanya? Iya boleh, program kerjanya. Silakan dimulai dari. Kalau di Master sendiri itu kan UKM musik ya, Master itu UKM musik. Jadi untuk apa namanya divisi-divisinya kepengurusannya juga ada banyak macam-macam. Yang utama itu ada PPH tentu, ketua sekretaris bendahara. Terus ada yang namanya rumah produksi atau divisi Rupro. Di divisi Rupro ini juga ada turunannya lagi manajemennya. Jadi ada manajemen PSN, PSN itu paduan suara. Terus ada pengelolaan itu yang mengelola studio dan terkait kalau ada peminjaman itu ke divisi pengelolaan. Lalu ada di pelatihan juga, itu untuk melatih anggota muda kalau di Master, anggota barunya untuk melatih anggota muda Master itu. Terus juga ada manajemen PR, public relation atau humasnya. Nah, itu di dalamnya juga ada turunannya, ada divisi-divisinya kayak pertama itu ada divisi humas itu untuk menjalin relasi. Terus juga ada nantis itu manajemen artis, jadi yang ngurusin terkait jadwal manggung, terus ada panggung di mana atau main di mana, itu yang ngurusin dari nantis untuk PR. Terus ada juga di manajemen personalia. Manajemen personalia itu mengurusi terkait keanggotaan, jadi SDM dari UKM Master, terus juga minat bakat dari UKM Master yang soft skill selain musik gitu loh. Nah itu untuk di divisinya juga ada keanggotaan sama staf keilmuan untuk di manajemen personalia itu ya, jadi ada 3 manajemen ya, manajemen Rupro, terus manajemen personalia sama manajemen public relation. Jadi terus bawahnya ada divisi-divisi. Oh, terima kasih. Selanjutnya dari UKM sesi. Mungkin sama ya, dari UKM Master kurang lebihnya mungkin dari divisi-divisi lah yang menaungi gitu. Nah yang pertama mungkin utamanya memang BPH ya, Badan Pengurus Harian. Sebenarnya mungkin obsesi itu apa sih ya gitu, yang belum tahu gitu. Obsesi memang di depannya itu ada embel-embel LPM, di mana juga memiliki arti itu lembaga pers mahasiswa. Lembaga pers mahasiswa udah terlihat dari namanya aja itu pers ya teman-teman yang suka di dunia jurnalistik gitu, mungkin bidang kepenulisan, bidang penyiaran, pemberitaan gitu. Nah itu bidang-bidang yang menaungi teman-teman LPM Obsesi. Untuk tadi yang mungkin menyinggung dari badan atau divisi-divisinya gitu ya. Yang pertama itu tadi mungkin badan pengurus harian. Biasa ada, kalau kita sebutnya mungkin tadi ketum ya, ketua umum ya. Kalau dikira itu pimpinan umum PU lah, PU. Kemudian ada wakil pimpinan umum, kemudian ada sekretaris bendahara. Nah itu umumnya BPH. Kemudian tugas dari BPH ya pada umumnya juga gitu untuk melakukan pengorganisasian ya di setiap harinya gitu. Kemudian ada lagi dari
divisinya. Nah, divisinya itu ada terdiri dari 3, di mana yang pertama itu ada divisi redaksi. Nah, divisi redaksi itu kita sebut jantungnya LPM. Jantungnya LPM. Kenapa ya? Biar teman-teman kan di bidang pers itu kan perlu ada yang namanya penggerak gitu ya, penggerak dari setiap peliputan, pemberitaan maupun liputan lapangan gitu. Itu dari teman-teman divisi redaksi yang mengatur. Divisi redaksi sendiri itu juga punya turunan. Yang pertama ada juga pimpinannya. Kalau di divisi itu pemimpin. Yang tadi mungkin pimpinan umumnya pimpinan, kemudian dari divisinya itu ada pemimpin divisinya, pemimpin redaksi kita sebut namanya Pimred. Kemudian Pimred juga punya anggota-anggotanya, yang dimana turunannya ada kita sebut redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana kita kan ada produk tabloid majalah. Nah, kemudian ada redaktur pelaksana tabloid, kemudian ada redaktur pelaksana majalah, terus ada lagi redaktur pelaksana artistik. Nah, pelaksana artis itu teman-teman yang bergerak di bidang desain grafisnya, kemudian ilustrator dan sebagainya. Kalau divisi ada lagi redaktur pelaksana online, karena kita kan lembaga pers yang mengaturnya mungkin dari media sosial ya, jadi ada redaktur pelaksana online-nya, itu ada teman-teman yang megang media sosial, media websitenya, kemudian media-media yang untuk pelaksanaannya gitu. Itu redaktur pelaksana online. Kemudian untuk tadi ada 4 ya, berarti redaktur pelaksana majalah, tabloid, artistik, kemudian online. Untuk divisi yang lainnya ada divisi HRD. Divisi HRD mungkin tadi yang di master itu sebenarnya apa ya Mas, kalau pengelolaan anggotanya SDM-nya? Oh, SDM. Ya, tertera dari HRD itu emang Human Resource Development ya, teman-teman yang menaungi atau kaderisasinya teman-teman lembaga pers, mulai dari teman-teman diajak kumpul, kemudian diajak untuk riset bareng gitu. Dari teman-teman HRD itu ada pimpinan HRD sendiri, kemudian ada bukan divisi ya, berarti turunannya itu kaderisasi dan riset. Kaderisasi dan riset. Kemudian ada lagi satu dari divisi perusahaan. Ini divisi terakhir di kita, ada divisi perusahaan itu yang mengatur mungkin mulai dari merchandise, kemudian dari media partner, sponsorship, itu teman-teman perusahaan yang mengatur. Jadi kita sih seperti itu dari divisi-divisinya. Kan dari UKM Karawitan. Nah, sebenarnya UKM Karawitan itu apa sih yang Mbak ya? Jadi UKM Karawitan itu kan jadi berkesinambungan dengan seni ya Mbak. Nah, seni itu mencakup tentang sekilas tentang Banyumasan. Nah, divisinya itu di UKM Karawitan itu yang pertama itu kan ada BPH. Nah, BPH bawahnya lagi ada divisi tari. Divisi tari itu kan berarti ada kayak pelatihan tari, kolaborasi tari antara tari modern, tari tradisional, tari Banyumasan dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada divisi Karawitan. Nah, divisi Karawitan itu misal tentang job tari, tentang job Karawitan, misal mau manggung wisuda atau pengukuhan atau yang lainnya gitu. Terus divisi media. Nah, media untuk media kan udah dijelasin sama UKM Master, ada UKM Obsesi juga ya, itu sekilas kayak gitu. Terus untuk divisi usaha itu kayak misal sosmed gitu. Sosmed berarti kayak perusahaan kayak gitu, kayak jual apa kayak gitu. Terus untuk manajemen event itu untuk UKM Karawitan itu misal Gebiar Budaya. Nah, Gebiar Budaya itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Itu tepatnya sekitar November, Desember gitu. Bentar lagi ya? Iya, bentar lagi ya. Terus untuk divisi HRD juga sekilas tentang kayak obsesi sama
UKM Master juga. Untuk inventaris, nah inventaris itu kayak penyewaan selendang atau penyewaan yang lainnya tentang alat-alat yang ada di UKM Karawitan. Nah, kan udah dijelasin ya teman-teman tentang profil dari UKM Obsesi, Karawitan, sama Master sendiri. Nah, untuk selanjutnya tuh apa sih prestasi yang pernah dicapai sama UKM itu sendiri? Untuk UKM Master sendiri, ini belum banyak mengikuti lomba, cuman yang terbaru itu pas tahun kemarin itu alhamdulillah paduan suara kita para nada insani itu juara 1 lomba paduan suara di RRI Surakarta Jateng DIY. Itu yang terbarunya itu buat kedepannya mungkin masih banyak, cuman belum ada aja. Oke, kalau dari waktu sendiri ya mungkin memang sama, belum terlalu masif untuk prestasinya gitu. Tapi dari kita memang fokus dari lembaga pers karena kebanyakan kan teman-teman nulis gitu ya. Itu mungkin kita peningkatan di SDM-nya sendiri untuk prestasi ya, dari kepenulisannya aja gitu. Jadi mulai pemberitaannya, kemudian liputan-liputannya gitu. Mungkin kalau prestasi yang secara kejuaraan gitu ya memang belum masif gitu. Untuk prestasi yang paling memang setiap tahunnya itu ya kita teman-teman konsisten untuk terus meluncurkan atau melaunchingkan dari produk kami itu majalah Sama Kamu Baik. Nah, itu nanti penikmatnya atau pembacanya dari teman-teman, utamanya dari teman-teman mahasiswa UNJ sendiri. Karena apa ya, memang mungkin dari sekarang kan pergerakan untuk teman-teman untuk bisa membaca atau ya literasinya gitu kan, walaupun secara online atau digital pun juga masih minim gitu. Nah, kita peningkatan mungkin digitalisasi literasinya mungkin lebih dari teman-teman LPM gitu. Seperti itu sih. Untuk Karawitan itu kan Karawitan juara 2 Felicia Unair, terus ada juara 1 internasional Seiba kemarin di Padang. Yang buat kemarin ya. Yang pulau ya. Nah, mungkin selanjutnya boleh dikasih tahu nih ke teman-teman mahasiswa baru yang mungkin mau masuk, tips cara masuk nanti kalau lagi oprek. Dari saya dulu mungkin. Boleh. Dari UKM Master sendiri, tips untuk masuknya itu banyak kan harus niat. Yang penting niat. Nggak, karena ini UKM musik nggak melulu harus bisa musik dulu baru masuk. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa baru yang dari nol di musik pun bisa tetap masuk asalkan niat aja. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng di UKM Master tentang musik itu. Gitu. Nggak ada persyaratan khusus lah. Kalau dari kita sih ya benar ya, niat yang pertama itu kan jadi kunci buat seterusnya gitu. Pertama niat, kedua mungkin karena kita lembaga pers ya, mungkin kita memang belum pers yang secara terakui oleh Dewan Pers gitu. Cuma memang sudah ada surat ketentuannya. Cuma kalau dari kita memang harus sifatnya itu netral atau independen lah. Dan dimana teman-teman mungkin boleh ikut pembinaan lain, cuma dari sekiranya memang berada di LPM lepas alma mater dari organisasi mana gitu. Nah, kalau persyaratan khususnya sih mungkin tidak khusus banget, cuma memang tadi itu ya perlu ditanamkan untuk independensinya. Kemudian kalau persyaratan untuk masuk sih biasa ya, dari mahasiswa baru bisa semester 1 mulai semester 1 sampai semester 5 dengan persyaratan mungkin persyaratan awal karena kita lembaga pers penulisan, jadi dari kita ada syarat untuk produk gitu. Di awal teman-teman harus punya, bukan harus punya ya, misalnya seenggaknya punya
produk untuk bisa ditampilkan ke kita gitu. Mungkin penulisan atau penulisan berita, artikel, atau mungkin walaupun kita pers tapi tetap ada juga kita kesastraan juga sih. Kalau teman-teman memang mahir atau suka atau memang belum suka tapi tertarik di bidang sastra jurnalistik juga, nggak apa-apa gitu, boleh. Seperti itu sih. Sekilas tentang tips cara masuk ke UKM Karawitan gampang banget lah ya Mbak ya. Benar. Yang pertama itu niat, terus komitmen juga dalam segi latihan atau segi bener ya Mas ya. Komitmen itu lupa tadi. Harus Terus open recruitment itu dimulai dari awal Januari sampai awal Mei itu sekitar 1 tahun sekali. Jadi di UKM Karawitan itu yang mau join, ayo bareng-bareng belajar bersama gitu, mulai dari nol gitu, dilatih bersama gitu. Terus persyaratannya itu dari semester 1 sampai 5. Nah, tadi udah dijelasin ya teman-teman tentang bagaimana tips cara masuknya, syarat-syarat cara masuk ke UKM itu sendiri. Selanjutnya, kasih tahu dong apa sih benefit kalau masuk ke UKM Master, UKM Obsesi, sama UKM Karawitan itu sendiri. Boleh ya. Benefit dari UKM Karawitannya, cara masuknya, terus nanti mau jadi apa atau gimana ya gitu. Pasti dapat ilmu. Yang pertama itu dapat ilmu. Terus yang kedua jadi pengembangan minat bakat. Pastikan kedepannya nanti berguna juga ya teman-teman ya. Benar ya. Pasti berguna banget kedepannya. Terus misal kita di UKM Karawitan ada seni tari, dalam, terus sinden sama karawitan. Atau nanti dari misal kita udah lulus pasti misal dari masyarakat, kamu bisa sinden nggak cobanya nih, jadi pasti kan berguna banget gitu. Pasti kita itu benefitnya dari UKM Karawitan itu. Gitu. Mungkin dari saya, dari teman-teman yang tergabung mungkin ya nanti ke LPM apa sih benefitnya itu ya. Kalau benefitnya ya pasti ya benar ilmu yang bermanfaat. Yang kedua mungkin relasi juga ya, relasi karena kita kan walaupun pers mahasiswa kita juga berjejaring dengan pers luar gitu, mungkin dari lembaga pers lain. Jadi kita punya juga naungannya dari LPM di Purwokerto itu kita namanya PPMI Deka Purwokerto. Itu Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia di Kota Purwokerto. Juga jejaring karena induk dari PPMI Deka Purwokerto ada PPMI NAS, PPMI Nasional. Kita juga jejaring dengan teman-teman pers seluruh Indonesia. Kemudian ada juga jejaring dengan teman-teman senior dari pers, itu ada Dewan Pers, kemudian ada AJI, aliansi jurnalis independen. Kemudian ada juga dari warta lain lah. Itu sih relasi. Kemudian yang paling ini sih paling teman-teman biasanya tanyain kalau masuk LPM itu sih perlu ini nggak perlu ada jalur khususnya atau enggak? Jalur khusus kita juga punya. Jalur khusus apa? Sebenarnya mungkin teman-teman bisa ada suatu event atau kegiatan atau demo atau ada audiensi kemana gitu. Nah itu kita udah punya salah satu tiket masuk lah, udah input walaupun kita nggak ada undangan, tapi kita dengan menunjukkan identitas kita mohon izin mau meliput gitu kegiatan ini atau meliput demonstrasi ini atau audiensi ini, kita bisa lah gitu. Nah itu salah satu kelebihan kita mungkin ya dari teman-teman yang lain, mungkin bisa dapat akses dapat akses ya, free aksesnya gitu sih. Mungkin itu sih teman-teman dari benefit bisa. Ya, buat dari master sendiri, tentunya organisasi ya itu menyangkut kayak pemimpinan, manajemen dan koordinasi. Ya semua UKM kayak dapat benefit itu tentang organisasinya. Terus kalau khusus untuk master sendiri itu
benefitnya tentu banyak. Yang pertama, semisal masih jadi mahasiswa Unsaisu, itu kita kan tadi ada tentang manajemen artis. Nah, manajemen artis itu biasanya juga terkait panggung-panggung di kafe-kafe. Nah, jadi biasanya ngisi di kafe-kafe itu nanti dari anggota. Nah, nanti kan dapat fee. Nah, itu fee-nya ada pembagian juga buat talent sama buat open master. Jadi buat mahasiswa ya tentu bermanfaat sekali. Apalagi kan aku sih ya, buat tambah-tambah uang saku itu. Saya tidak lama sudah kerja. Itu salah satunya. Terus juga di kayak misalkan di studio sama alat musiknya, kalau misalnya kuliah nih suntuk, wah bosen, bisa main musik dulu. Terus kalau udah lulus pun pasti juga bakal lebih bermanfaat karena dunia musik luar lebih luas lah ya, tentang mungkin bisa ngeband, terus itu akustikan tadi di kafe-kafe, atau mungkin produksi lagu juga bisa Bikin band sendiri. ya. Itu jadi setiap angkatan pasti ya dari UKM Master itu terbentuk minimal banget satu band. Nah, pasti ada band baru setiap tahunnya gitu. Pasti apa ya, pas jadi anggota pun banyak tawaran manggung ngeband gitu pasti. Dan itu juga fee-nya lebih banyak lagi. Nah, itu dari organisasi sendiri. Nah, teman-teman tadi udah dijelasin kan tentang benefit kalau masuk ke UKM Master, UKM Obsesi, sama UKM Karawitan. Nah, tadi kita sudah dengar ya teman-teman penjelasan tentang benefit dari UKM Master, UKM Obsesi, sama UKM Karawitan. Nah, sebelum penutup, mungkin kita dengerin dulu ya teman-teman closing statement dari masing-masing UKM. Silahkan. Dari siapa? Oke, dari saya. Yang ini ya berarti closing statement ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman nanti kalau semisal teman-teman ingin bergabung atau join ke LPM Obsesi, monggo kita terbuka lebar untuk semuanya. Dengan ya mungkin niat, kemudian komitmen untuk teman-teman join di LPM Obsesi. Walaupun teman-teman belum ada keminatan atau belum ada kemampuan atau teman-teman belum ada kemahiran gitu ya, gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Yang penting teman-teman punya niat dan komitmen. Satu kata buat hari ini mungkin bukan satu kata berarti ya, kata-kata hari ini ya. Oke. Jika teman-teman dibungkam kebenarannya, maka angkatlah penamu. Satu kata, lawan. Oke, gitu sih. Mas Kak. Oke. Ya, buat semua ya yang mahasiswa Unsaisu semester 1 sampai 3 yang ingin join UKM Master itu sangat bagus sekali. Nggak harus bisa musik dulu, kita belajar dari nol, belajar bareng-bareng di UKM Master. Nanti kita bisa berjuang bareng-bareng, berjaya bareng-bareng. Nah, untuk info pendaftaran nanti bisa di follow juga sosial media UKM Master, ada YouTube, Instagram sama TikTok. Nah, UKM Master Purwokerto. Nah, kemudian buat closing statement kata-kata hari ini. Jadi sama seperti lagu yang memiliki tempo, jadi kita berproses sesuai dengan tempo kita, maka raihlah harmoni kita sendiri dengan tempo kita yang sudah kita tentukan. Jangan mengikuti tempo orang lain ya teman-teman. Benar-benar. Cukup. Oke, dari UKM Karawitan untuk closingnya ya. Untuk teman-teman mahasiswa Unsaisu Purwokerto semester 1 sampai 5, ayolah join ke UKM Karawitan karena UKM Karawitan itu seru, terus menghilangkan apa ya, rasa penat ya gitu, tari atau sinden, dalang atau yang lainnya itu ayolah join. Untuk closingnya dari UKM Karawitan, tetaplah bersemangat dan jangan lupa napas. Salam gede, salam budaya. Menarik ya teman-teman penjelasan dari UKM Karawitan, UKM Obsesi, dan UKM Master itu sendiri. Jangan lupa join ke UKM yang ada di UIN ini. Nantikan pendaftarannya. Follow. Belum. Jadi lupa
Oke, masing-masing dari UKM yang ada di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi